Kak Bagus, Gadis dari kota Rama memang lain ya. akhirnya ketangkep juga dirimu. Aku capek banget. Bagus, siapa dia? Apa hubunganmu dengannya? Aku... Renard. Adik, dia adikku. Kak Ayu, apa kamu merasa dia kelihatannya agak familiar? Di mana ya pernah lihat? Tidak, sama sekali tidak. Aku baru datang dari kota Rama bersama Kak Bagus. Sebelumnya tak pernah sekalipun keluar dari kota Rama. Benar, tak pernah keluar kota Rama. Jangan lupa kata-kata nenek hitam. Jangan sampai soal asmara menghalangi tugas besar. Tak usah kau ingatkan. Kamu! Jenderal, minum air ini. Kak Bagus, Ayah, berikan padaku. Kamu juga pasti capek. Apa? Beri padaku. Dua anakku, masih berapa lama lagi sampai? Serahkan Jaka padaku. Kau tangani Bagus dan anak buahnya. Kamu mampu? Jangan banyak bicara. Semua, jangan panik. Ayah, harus bagaimana? Kak Bagus. Ayu! Ayu! Ayu. Bersiap tempur. Bersiap. Kak Bagus, hati-hati. Lepaskan aku. Jangan bergerak. Ayo. Lepaskan. Ayo. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Ayo. Lepaskan. Lepaskan aku. Tolong aku. Cepat tolong aku. Lepaskan dia. Kenapa? Kamu kasihan? Lepaskan dia. Luka ini untukmu. Kau sedih? Kau siluman, aku manusia. Kita tak sehaluan. Lepas. Kubunuh dia, kalian pun tak sehaluan. Lepaskan dia. Houyi, aku pernah selamatkan nyawamu. Tak kusangka kau kini arahkan panah padaku. Lepas dia kau tak kubunuh. Rupa-rupanya kau sungguh cinta padanya. Tak urusanmu. Berani bunuh aku. Pergi. Kejar. Siap. Berhenti. Jangan ikut campur. Houyi, kau yang memaksaku. Kenapa bisa begini? Kau baik-baik saja? Baik.
Kenapa panah tak melukaimu? Aku juga tak tahu. Ayo, Sudah aman, lepaskan aku. tak bisa. Aku suami pilihan ayahmu lewat sayembara. Kau harus dengar aku. Siapa setuju, aku tidak. Ingkari janji, tak boleh. Tak setuju, mana janji? Lepas. Sekarang sudah tak patuh. Harus diajar nanti. Kau ajar saja dulu. Siluman kecilmu itu. Aku dan dia tak ada hubungan. Dia mau bunuhku karena kau. Katanya tak ada? Lagi pula tak perlu jelaskan padaku. Sekarang kau istriku. Harus kujelaskan jelas. Nanti kau berpikir macam-macam lagi. Siapa istri? Kamu. Jangan ngaco. Aku mau cari ayahku. Kamu ikut apa enggak? Cari ayah, itu bohong. Lihatlah, kamu cuma mau cari Bagus Pratama kan? Nah, kamu. Kalau tak mau ikut, aku pergi sendiri. Di jalan banyak anggota klan 9 hitam. Mereka tak segan membunuh. Kamu takut? Kau juga bisa memancing emosiku. Kamu ikut apa tidak? Tentu aku ikut. Aku masih ada urusan belum selesai dengan Bagus Pratama. Urusan sama siapa bukan urusanku. Yang penting, aku harus cari ayahku. Nyonya, hati-hati. Aku tak percaya engkau tega tinggalkan aku. Ada apa? Guru. Ada wanita bernama Ayu Lestari, asal-usulnya tak jelas. Panahku sama sekali tak mempan. Ayu, wanita seperti apa? Lapor kepada nenek. Ayu adalah seorang wanita yang rupanya seperti bidadari. Bagus Pratama dan Jaka Saputra hampir berkelahi memperebutkannya. Jaka Saputra, lagi-lagi dia. Dimas Firmansyah tak berani. Amanat guru selalu diingat Dimas Firmansyah. Baginda Dimas Firmansyah sama sekali tidak bermurah hati pada Jaka Saputra. Saat aku tiba, Jaka Saputra sudah kabur membawa Ayu Lestari. Kalian berdua bangun. Baik. Sepertinya kita berhadapan dengan lawan yang tangguh. Guru, biar aku yang menangkap mereka. Kau meremehkan mereka. Panah yang kuberikan padamu mengandung sihir. Tak ada yang sebanding. Kecuali apa? Kecuali kalau... Kamu baik-baik saja? Baik, Kenapa panah tak melukaimu? aku juga tak tahu. Panji Penghimpun Dewa. Mengapa Panji Penghimpun Dewa ada padanya? Guru, apa yang Bunda lihat? Panji Penghimpun Dewa, apa itu? Panji Penghimpun Dewa adalah pusaka suku Kaisar Emas. Yang bisa menyainginya, hanya Panji Penghimpun Siluman milik suku Raja Perang. Dalam pertempuran dataran rusa, suku Kaisar Emas mendatangkan naga dan binatang buas. Suku kami menggunakan ilmu siluman untuk menciptakan kabut tebal. Pertempuran lama tak ada pemenangnya. Lalu Raja Perang menggunakan Panji Penghimpun Siluman untuk memanggil Dewa Angin dan Dewa Hujan. Sementara Kaisar Emas menggunakan Panji Penghimpun Dewa untuk memanggil Dewi Kemarau. Setelah pertempuran sengit berulang kali, Dewa Angin dan Dewa Hujan tak berkutik dan harus mundur. Kaisar Emas kemudian membunuh 81 saudara suamiku. Tapi suamiku tetap bertahan mati-matian. Kepalanya sekeras tembaga. Dia bisa terbang di udara dengan leluasa, bahkan berjalan di tebing curam bagai jalan datar. Kaisar Emas tak sanggup menangkapnya. Tapi kemudian, Kaisar Emas suruh tabuh gendang kulit kerbau raksasa 9 kali, sehingga suamiku saat itu rohnya tercerai-berai, tak bisa jalan, tertangkap hidup-hidup oleh Kaisar Emas. Lalu Kaisar Emas suruh orang membelenggunya. Dia dibunuh. Sejak itu, Panji Penghimpun Siluman direbut Panji Penghimpun Dewa, disimpan di suku Kaisar Emas. Turun-temurun. Kukira sekarang ada di tangan Rama Wijaya. Saat turun ke dunia, aku bersumpah. Harus balas dendam pada Rama, rebut kembali Panji Penghimpun Siluman. Tapi tak disangka, Rama malah serahkan benda penting begitu ke bocah ingusan. Nenek, bukankah ini lebih baik? Bukankah lebih mudah kita tangkap saja Ayu Lestari? Aku segera bawa orang tangkapnya. Tunggu,
Kalian bukan lawannya. Mending pakai senjata siluman bambuku. Aku tak percaya kau benar-benar tinggalkan aku. Tolong, tolong. Cuma ulat bulu. Jangan panik begitu. Luku, di saat berbahaya begini, kau masih ketawa? Kalau masih begitu, ku tinggalkan kau. Silakan. Baik, aku pergi sendiri. Jaga dirimu baik-baik. Baiklah. Tolong, tolong. Mau tipu lagi, aku takkan tertipu. Ada siluman, tolong. Oke, aku segera ke sana. Tunggu. Tolong, Lihat berapa lama kamu bisa berpura-pura. tolong. 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 Kemana dia pergi? Di sana. Aku siluman, aku tak sakit. Tolong. Jaka Saputra, cepat selamatkan aku. Ada siluman? Aktingnya cukup meyakinkan. Benar-benar ada siluman. Lelah nggak teriak-teriak begitu? Benar ada siluman. Cepat selamatkan aku. Kamu cium ikannya wangi nggak? Wanginya, Mukanya sudah menghijau semua. 5. Bukan, 6. Itu dia. Sama sekali tidak sakit. mereka itu, Ayo pergi. Ayu Lestari dan Panji Penghimpun Siluman Tenggelam. Tak bisa lihat apa-apa. Gimana nih? Ikan mati akan mengapung. Kalau mayat juga begitu, kan?
senjata siluman bambuku juga gagal. Kalian memang tidak berguna. Kalian memang tidak berguna. Tidak berguna. Semuanya tidak berguna. Lepaskan bajingan. Kenapa sekarang kamu berbalik tak mengenaliku? Lagi pula kan kamu yang minta dulu baru aku. Coba katakan lagi. Beneran marah nih. Aku kan suamimu, cuman sedikit tak apa. Pergi sana. Kamu mau kemana? Aku cari ayahku. Ku ikut kau. Ikut-ikut ini kenapa? Kan ku harus lindungi kau. Jalan berbahaya, jadi ku jagain kau. Nggak seru, nggak seru, nggak seru. Ayo main petak umpet, yuk. Ayolah Baginda. Sayang-sayangku. Baginda. Mulai. Ada di mana kalian? Sayang-sayangku, kalian di mana? Ku tangkep kamu. Kena kau, sayangku. Baginda Jenderal Besar mohon menghadap. Dia bilang ada kabar genting militer. Siapa itu? Kenapa pas lagi asik pasti ada yang ganggu? Lihat nggak sih lagi sibuk? Sudah kukatakan, tapi dia bilang masalah serius. Baiklah, baiklah, suruh dia masuk. Dia memang banyak urusan. Sayang-sayang main lagi nanti ya. Laporan untuk Baginda, penjaga temukan banyak pasukan tak dikenal, sudah tiba di gerbang kota. Ada yang memberontak. Maksud kedatangan mereka belum jelas. Terus gimana dong? Harus keluar untuk menghadapi musuh. Biar mereka lihat kekuatan Gunung Hitam. Oke, lakukan seperti katamu. Siap? Ini buruh. Sudah lama menunggu, kok belum dibuka pintu gerbangnya? Cepetan. Kalau nggak dibuka, ku hancurkan tembok kota ini. Hati-hati. Kalian asal mana pemberontak? Berani serang kota Gunung Hitam kami? Cepat menyerah. Jenderal, Anda salah paham. Ini warga desa penjaga arwah. Kami datang mengungsi. Mengungsi? Bukan kami yang mengungsi. Kami datang bantu jaga kota. Bantu jaga kota? Tak usah. Kalian dari mana sebenarnya? Nenek hitam itu memberontak. Bawa klan 9 hitam bantai desa itu. Ini warga desanya. Lalu, izinkan kami masuk mengungsi. Lalu pikirkan cara lawan mereka. Oh, begitu. Konyol. Klan 9 hitam berontak? Kenapa aku tak dapat kabar? Omong kosong. Pergi. Jangan marah. Sebentar Pangeran Gendut kalian datang, nanti Anda yang susah. Ya, jangan bicara lagi. Mau takuti aku dengan pangeran? Kalau tidak pergi, aku tidak segan. Bangsat. Rakyat macam apa? Berani suruh aku? Kak Gendut, akhirnya kau datang. Kakak datang. Lihat baik-baik siapa aku. Pangeran? Hormat Baginda. Ayah aku kembali. Kasih ayah cuma ke desa penjaga arwah. Kok kurus begini? Dibilang kurus? Bima Kurniawan. Ayahanda Raja, panjang ceritanya. Oh ya, ini Jenderal Bagus Pratama yang tersohor. Komandan Bagus Pratama, tangan kanan Kota Rama. Hormat untuk penguasa Gunung Hitam. Sudah lama mendengar nama Tuan.
Dia ini, Namaku Bima Kurniawan, adik Bagus. Jenderal Bagus. Ibu kota negeri Rama Agung jauh sekali. Apa urusan tuan ke sini? Untuk meminang. Sayangnya, dia sudah ditunangkan dengan Jaka Saputra. Bima jangan mengada-ada. Komandan Bagus, Anda bilang untuk meminang, tapi perlu bawa pasukan sebanyak ini? Waspada klan 9 hitam. Apa klan 9 hitam sudah benar-benar memberontak? Apa maksudmu? Hamba cuma ingin tahu keadaannya. Permisi, penguasa Gunung Hitam. Desa penjaga arwah sudah digempur klan 9 hitam. Para warga terpaksa mengungsi ke sini. Mohon baginda buka gerbang kota. Beri mereka tempat berlindung. Benar. Ayah, para warga ini kasihan sekali. Jangan, Bagus. Kompleksnya situasi warga desa tak boleh diabaikan. Bagaimana kalau ada mata-mata menyusup? baiklah biar mereka tinggal dulu di luar kota. Diamati beberapa hari. Setelah Jenderal Bagus menyelesaikan pemeriksaan, baru boleh mereka masuk. Itu lebih aman. Terima kasih, penguasa Gunung Hitam. Jenderal Bagus, Ayahanda Raja terlalu curiga. Aku akan coba meyakinkannya lagi. Wajar waspada saat musuh di depan pintu. Klan 9 hitam mungkin segera sampai. Kalian pasti lelah setelah perjalanan. Aku antar kalian ke Wisma Singgah untuk beristirahat. Lepaskan bajumu yang basah itu. Jemur sebentar, jangan sampai masuk angin. Tidak mau. Aku tidak melihatmu. Tetap tidak boleh. Kalau begitu, tetap basah saja. Nanti sakit, aku tidak urus. Entah mereka sudah sampai atau belum. Aku rindu Kak Bagus. Aku khawatir dengan ayah. Dengan Kak Bagus di sana, ayahmu akan aman. Semoga langit memberkati. Ayahku kuat, dia pasti baik-baik saja. Dia akan baik-baik saja. Semoga langit memberkati. Lindungi ayahku. Ayahmu masih punya tugas belum selesai. Tugas apa? Mencari seorang suami yang dia setujui, dan kamu juga suka. Asal ayah selamat, aku rela tidak menikah. Tenang, ayahmu akan baik-baik saja. Kamu juga akan dapat suami yang baik. Ada yang dipikirkan? Cemas lagi tentang Nona Ayu? Kau mau kemana? Mencari Ayu. Kalian bertiga ikut aku. Siap. Bagus, kau terlalu egois. Aku egois bagaimana? Rakyat desa penjaga arwah tak kau pedulikan? Aku takkan mengabaikan mereka. Jaka Saputra melindungi Ayu. Ilmu silatnya juga tak kalah. Bukankah kau lihat keadaan penguasa Gunung Hitam? Jika kau seperti dia, mengabaikan rakyat demi asmara pribadi, berdosalah kau padaku dan pada rakyat desa penjaga arwah. Berdosalah pada negeri Rama Agung. Berdosalah pada almarhum ayah ibumu. Ilmu silat Jaka Saputra memang hebat. Tapi dia juga ingin mempersunting Ayu. Bagaimana jika Ayu bersyukur karena diselamatkan Jaka, lalu membalas budi dengan menikah? Bagaimana nanti? Omong apa kau? Bukankah lebih baik? Maksudku, kalau begitu Kak Bagus, harusnya mencari yang sungguh mencintainya. Mudah diucapkan. Kapan lagi? Mana mungkin dicari? Mestinya dia yang suka wortel. Jatuh cinta pada pandangan pertama. Pahlawan menyelamatkan gadis sengsara. Si gadis diam-diam bersyukur. Kedua orang itu sudah melalui perjalanan panjang dan mengalami banyak cobaan. Akhirnya mereka sadar betapa berharganya satu sama lain.
Bagus Pratama sudah ada di ibu kota Gunung Hitam. Saat Ayu Lestari dan Jaka Saputra tiba di sana, mendapatkan Panji Penghimpun Siluman akan makin sulit. Dimas Firmansyah? Ya, Nenek. Kamu segera berangkat. Hadang Jaka Saputra di jalan, rebut kembali Panji Penghimpun Siluman. Mohon lapor, Nenek. Dimas Firmansyah masih terluka, hanya punya aura hitam, mungkin bukan tandingan Jaka Saputra. Raka Gunawan, ikutlah dia. Ingat, gunakan akal. Siap, Nenek. Hei, kok bangun pagi sekali? Susah tidur, kurang istirahat. Kenapa caramu makan begitu tidak karuan? Lihat, mana ada cewek yang makan dengan lahap seperti itu? Jadi manusia terlalu melelahkan. Tak bisa makan wortel dengan bebas. Baiklah, baiklah. Kalau begitu makanlah dengan lahap, cepat habiskan. Selesai makan, aku ada urusan penting. Urusan apa lagi? Dimas Firmansyah sudah bergerak. Ingin merebut Panji Penghimpun Siluman dari Ayu Lestari. Kamu harus menyelamatkannya. Ayu Lestari lagi, aku tidak mau pergi. Aku harus menghadapi klan 9 hitam dan mengurus pengungsi. Belum lagi menjaga kota Rama. Aku sangat sibuk. Kau sibuk? Aku cuma lihat kau sibuk makan wortel setiap hari. Panji Penghimpun Siluman ini menyangkut seluruh rakyat. Kalau jatuh ke tangan nenek hitam, dunia bakal hancur wortel. Besar-besarnya aku jadi kelinci. Lagi pula jadi manusia juga tak ada untungnya. Banyak sekali masalah. Kau tidak mau dengarkan aku ya? Kalau Kaisar Langit tahu dan marah, tak ada lagi manusia atau kelinci buatmu. Tak jadi ya sudah. Kalau begitu, simpan baik-baik buku ini sendiri. Aku tak mau urus lagi. Kau tak mau selamatkan Ayu, iri padanya ya? Sudah kubilang padamu, jangan terbelenggu cinta. Semua ini ada kehendak langit. Hei, kenapa kau obrak-abrik barangku? Kau... Boneka kecil banyak sekali. Berikan padaku. Ini bukan mainan. Lalu buat apa? Aku beritahu ya. Ini namanya boneka jodoh. Bertugas mengatur jodoh manusia. Kenapa ada boneka tanah yang dihubungkan benang? Ada yang tidak? Nah, ini namanya jodoh sejauh apapun terikat satu benang. Yang dihubungkan benang merah ini berarti punya jodoh. Jangan sembarangan pegang, boleh tidak? Ini bagus, Pratama. Kalau bonekaku ketemu bisa disambung benangnya. Ini boneka aku. Pasangan serasi. Kasih sini. Guru, sambungkan kami berdua. Kamu itu kelinci. Aku cuma urusi jodoh manusia. Urusan binatang tak bisa kuatur. Sambungin dulu saja. Jangan main-main. Ini disambung pun percuma. Lalu boneka Ayu Lestari disambung dengan siapa? Ya sudah pasti. Itu rahasia, takkan kukatakan. Kalau tak kau beritahu, aku tak mau jaga Ayu Lestari lagi. Kamu selalu mengancamku. Aku juga pengen bantu, tapi tak ada yang bantu aku. Ya ampun. 오늘 수업은? Tenang, aku punya cara. Tunggu nanti malam.
Kenapa kamu jadi pemilik toko? Aku cuma pelayan kedai kok. Diam, kerjakan saja perintahku. Ngapain harus nurut? Karena ini, Pemilik toko, apa yang Tuan pesan? Tuan, lihat. Satu pelayan kedai tak cukup. Silakan masuk. Gelap sekali, gimana jalan? Cari tempat tidur dulu. Aku jalan sendiri. Was-was apa sih? Kita cuma cari pondok pemburu. Pondok pemburu? Orang seperti kami, yang sering bolak-balik Gunung Hitam pasti tahu. Di daerah terpencil begini, kadang ada pondok yang disewakan, khusus untuk pemburu menginap, bayar. Itu namanya pondok pemburu. Beneran ada tempat begini? Ayo ikut aku. Tolong. Tolong. Ayu, awas. Cepat! Jenderal, ada apa? Ayu dalam bahaya. Fajar, tunggu di markas. Galang Teguh, ikut aku. Baik. Itu pondok pemburu? Iya, tunggu aku. Beneran ada? cepat bangun, mereka datang. Bangun, cepat. Tamu datang. Selamat datang, silakan duduk. Baik. Lapar, ada makanan? Semua ada. Tanya, Bagus. ini pondok pemburu? Betul. Kok sederhana sekali? Di sini biasa saja. Pilih-pilih ya. Dua tuan, mau menginap atau makan? Dua-duanya. Berapa kamar? Dua. Satu kamar. Dia istriku. Di jalan dia marah. Sedang kesal. Pasangan baru? Wajar. Iya, Siapa istrimu? tradisi dunia persilatan. Lebih aman kita pura-pura suami istri. Kalau tidak, orang jahat akan mengincarmu. Nyahlah. 2 kamar saja, aku yang bayar. Siap, segera siapkan kamar untuk tamu. Hidangkan makanannya. Iya, hidangkan dulu, langsung sajikan. Ayo. Malam ini rawat mereka baik-baik. Jangan sampai urusan besar gagal. Tenang saja. Nanti biar mereka merasakan akibatnya. Jangan racuni dulu. Jaka Saputra sangat waspada. Nanti malam saja. Oke. Tunggu. Ini obat bius untuk jaga-jaga. Taburkan sedikit di makanan. Pergilah. Sudah, jangan dilihat. Makan dulu. Rasanya pondok pemburu ini mencurigakan. Menurutku kau terlalu paranoid. Pondok pemburu sebesar ini, mau bilang jelmaan siluman? Dua tuan, makanan sudah datang.
Silakan dinikmati. Wah, enak baunya. Silakan santap, silakan. Aku duluan ya. Ada apa? Makanlah. Bisa makan kan? Ah, suka curiga. Ada firasat buruk. Ada apa, Jenderal? Itu wisma singgah yang kumimpi. Semua, hati-hati. Angkat mereka hidup-hidup. Aku tahu maksudmu. Kemana orangnya? Ayo Lestari, aku cari penawar sekarang. Percuma. Selain aku, tak ada yang bisa menawar racunnya. Kau siapa? Tinggalkan wanita ini, kau boleh pergi. Jangan harap. Makhluk iblis, serahkan penawarnya. Hanya kau, Houyi, yang berani bicara begitu. Iblis jenis apa kau ini? Fong Lin? Benar. Apa maumu sebenarnya? Serang aku saja, jangan lukai dia. Rupanya kau sangat sayang wanita ini. Sayangnya, target kami justru dia. Kenapa? Karena panji penghimpun siluman ada padanya. Panji penghimpun siluman? Apa itu? Feng Lin, jangan buang waktu. Cepat habisi dia. Aku takkan bunuh kau. Serahkan wanita ini padaku. Kalau begitu, pernahkah kau tanya, apakah panahku setuju? Lawan orang yang pernah selamatkan nyawamu, sudah pasti itu pilihanmu? Sudah kuputuskan, berikan penawarnya. Atau panah ini akan tembus tubuhmu. Kau mau canggih mati bersamaku? Apa maumu? Aku ingin kau peluk aku. Houyi si pahlawan, ternyata takut memeluk wanita. Aku setuju, beri penawarnya. Baik. Ternyata Houyi mata-mata suku 9 hitam. Jenderal, Nona Chang'e pingsan. Kita serbu masuk.